Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Kita lanjutkan ya materi yang kemarin. Di sini ad-darsus salis. Darsus salis, pelajaran yang ketiga. Silahkan, sudah ada bukunya ya, lanjutan halaman berapa ini? Halaman 3 ya. Di situ ada kata at-tarakib. Itu membacanya apa yang betul? At-tarakibu, at-tarakiba, atau at-tarakibi yang betul? Kira-kira apa? At-tarakibu, at-tarakibi, atau tarakiba. Oke. Ada yang bisa jawab nah itu? Ya, ad-darsus salis at-tarakib. At-tarakiba, at-tarakibi, atau at-tarakibu? At-taraki At-taraki. Ya, kalau yang menjawab at-tarakibu apa alasannya? Kalau yang menjawab at-tarakiba apa alasannya? Kalau yang menjawab at-tarakibi apa alasannya? At-tarakibu. Kenapa dibaca at-tarakibu? Ya, terserah ya, itu kira berbaris. Ya. Itu yang betul membacanya adalah at-tarakibu. Kenapa dibaca tarakibu? Karena isim ini, isim kata benda ini adalah kata benda yang tidak didahului oleh kata-kata sesudahnya, kata-kata sebelumnya, yang mana kata-kata sebelumnya itu harus menentukan dia sebagai apa, tidak ada gitu. Jadi bebas saja. Jadi karena ini sifatnya kata benda yang bebas, maka dia harus dibaca at-tarakibu. Nah, at-tarakibu ini maknanya adalah grammar. Nah, grammar, struktur bahasa gitu. Kalau bahasa rantaunya grammar. Nah, bahasa ya Inggrisnya grammar ya. Kalau bahasa kitanya struktur bahasa. Jadi pelajaran bab pertama bagian ketiga ini adalah tentang grammar, tentang struktur bahasa. Nafhamul jumlata al-basitata allati tatakunu minal mubtada'i wal khabaril mubtada' min ismil mudzakkari wal muannasi. Nafhamul jumlata, kita akan memahami al-jumlah al-basitah, al-jumlatal basitata. Kita akan memahami atau kita akan mempelajari kalimat-kalimat
yang nanti akan diuraikan, yang akan disampaikan, yang mana tatakunu kalimat itu terdiri dari mubtada dan khabar mubtada. Apa pulang nih mubtada? Khabar mubtada ini apa pulang? Taunya bahasa Arab kan ente ya lah. Ini belajar mubtada khabar apakah pulang artinya nenek? Ente kadang-kadang ente. Taunya kan ente. Min ismil muzakkar, dari kata benda yang bersifat muzakkar dan kata benda yang bersifat muannas. Jadi gini kisahnya, nah kalau bahasa Arab itu ada susunan kalimat atau susunan kata yang diperuntukkan ini gasan laki-laki dan ini gasan perempuan. Ini bahasa Arab aja yang punya keunikan gini. Kalau bahasa Inggris adalah paling bedanya kalau di Inggris kan kalau laki-laki he, kalau di Inggris ada she, his sama her, gitu kan? Nah itu aja. Tapi kalau bahasa Arab itu lebih komplit lagi. Misalnya apa ya? Misalnya kata benda yang dianggap dikategorikan, misalkan begini, kata benda yang dianggap muannas itu adalah kata benda yang berkaitan dengan yang punya perempuan, biasanya gitu, perempuannya. Terus benda-benda yang berkaitan dengan perempuan apa misalnya, itu dikategorikan sebagai muannas. Nanti ada tersendiri ya, masih bingung ya, masih bingung. Kalau bingung itu berarti tandanya Anda sedang berpikir. Yang sakit ini, yang parah ini adalah tidak merasa kebingungan. Berarti mulai tadi kita berpikir-pikir. Ya. Oke, kalau masih bingung nanti ada anunya, ada oleh kasih penjelasan lagi supaya bisa dipahami. Oke, kita mulai di sini ada kata mubtada dan khabar mubtada. Oke. Mubtada, ini bingung, makhluk kenapa pulang mubtada nih ya. Tadi muzakkar muannas bingung, jadi mubtada tambah ta'ulai kepala. Mubtada itu pulang sebelahnya ada khabar mubtada. Kenapa pulang? Ini orang. Sebelum jatuhnya ke situ, yang ngaran mubtada tuh lihat contohnya di bawahnya tuh. Ana, anta, ana, anti. Itu mubtada ngarannya. Ana itu apa? Saya. Nama saya Ana. Ana artinya saya. Anta, kamu. Ente, nanti. Kalau ente kan ada kata-kata nih. Ente kadang-kadang ente ya. Ya ente, nanti ya. Ya ini kita lagi bahas mubtada. Belum. Nah ya makanya ini belum ulun sebutkan dulu contoh-contohnya, baru nanti ulun jelaskan supaya biar paham dulu. Nah ini bagian mubtada tuh ana, anta, ana,
nanti itu mubtada, nanti bagian contoh dari mubtada. Selain itu ada juga huwa, itu mubtada juga. Nanti orang gambarkan definisi mubtada ya nanti. Setelah ulun kasih contoh dulu supaya biar bisa memaham dengan sistematis. Huwa itu apa? Artinya apa huwa? Dia ditujukan untuk laki-laki gitu kan? Huwa. Dia ditujukan untuk perempuan. Oke. Berikutnya ada kata haza. Artinya apa haza? Ini. Zalika tuh. Hadhihi ini, tilka tuh. Mubtada. Nah, dan kembali ke atas, mubtada itu adalah kata benda. Mubtada itu kata benda terus kata benda apa? Kata benda yang perlu dijelaskan oleh kata-kata sesudahnya. Itu mubtada. Kata benda yang perlu dijelaskan oleh kata-kata sesudahnya. Makanya di sini ada kata ana. Ana di depan. Kalau misalkan pian menemukan tulisan ana, setelahnya tidak ada kata-kata lagi, kan jadi bingung. Saya kok tulisan saya ini, atau tulisan anta, kamu itu maksudnya apa toh? Nah, ternyata kata sesudahnya menjelaskan. Talibun. Coba lihat, ana itu kan al khabarul mubtada. Khabar mubtada itu adalah kata yang menjelaskan mubtada tadi. Kata yang menjelaskan mubtada tadi. Ana, saya mubtada itu kan. Kata benda yang perlu dijelaskan. Sedangkan yang menjelaskan adalah kabar mubtadanya. Ana talibun. Nah, talibun itu menjelaskan tentang si ana gitu loh. Ana talibun, saya seorang mahasiswa gitu. Seorang mahasiswa itu menjelaskan arti dari ana. Maksud dari ana. Ana talibun, saya seorang mahasiswa. Ana sepupu saya misalnya. Ngarannya anak ya Pak. Babinian yang ngarannya ante. Anak ante sama pada kebinian anak ante. Nah itu sama tuh bawahnya tuh. Cuma bedanya kalau yang di atas itu ana dan anta itu untuk cowok gitu loh. Atau kata benda yang sifatnya muzakkar. Anta talibun, kamu seorang mahasiswa. Yang di bawahnya ana atau anti, ana juga saya. Ana itu bisa berlaku untuk laki-laki, bisa berlaku untuk perempuan ya. Nah yang berikutnya ada kata anti. Anti talibatun, kamu seorang mahasiswi. Jadi kalau talibun tanpa ada tak marbutoh. Nah, tak marbutoh itu tak marbutoh nang tuntun itu. Nah, itu dikategorikan mudzakkar. Tapi kalau ada
tun tamarbutohnya itu dikategorikan sebagai muannas. Kata benda khusus untuk cewek yang muannas. Anti thalibatun. Kamu seorang mahasiswi. Nah, yang berikutnya ada kata huwa. Huwa muhadir. Muhadirun. Dia seorang muhadir. Apa muhadir? Dosen. Kalau orang Sulawesi nyebut, karena katanya kalau orang Sulawesi itu nyebut dosen. Yalah, orang-orang Sulawesi Selatan dosen. Huwa muhadir. Dia seorang dosen. Dia seorang dosen pria, ya, dosen pria maksudnya. Nah, hiya muhadiratun atau muhadirah. Dia adalah seorang, yang bawahnya itu dia seorang dosen perempuan, ibu dosen. Oke, yang berikutnya di bawahnya ada kata hadza dan zalika. Hadza itu digunakan untuk sesuatu yang dekat gitu. Tapi kalau zalika itu untuk menggunakan sesuatu yang jauh. Zalika. Hadza muhadir. Beliau ini seorang dosen. Zalika muhadirah. Zalika muhadirun. Beliau itu seorang dosen. Nah, yang bawahnya hadi muhadirah. Hadi muhadirah. Beliau ini seorang dosen. Sama, cuma yang ini ibu dosen. Kalau yang tadi bapak dosen. Tilka muhadirah. Yang itu adalah ibu dosen. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Paham? Kalau kada paham, bisa ditanyakan sebelum ada penyesalan. Cie. Ini kayaknya habis ini ada latihannya loh. Oh, ini ada tadribnya nih. Oke, bisa dipahami ya. Ini contoh sederhana loh. Contoh sederhana tentang grammar bahasa Arab berkaitan dengan mubtada khabar. Mubtada itu kata benda yang ada di depan yang perlu dijelaskan. Sedangkan khabar mubtada itu adalah penjelasan dari kata benda yang ada di depannya. Misalkan kalau di lembar sini saya, ini pulpen. Nah, lalu kata sesudahnya menjelaskan pulpennya berwarna hitam. Pulpennya kan tintanya kayak yang hitam nih. Misalkan pulpennya warna tintanya hitam. Casingnya bening gitu kan. Nah, yang begitu-begitu itu adalah kabar daripada mubtada. Mubtadanya pulpen. Kalau bahasa Arabnya apa? Qalamun. Al-qalamu. Misalkan bahasa Arabnya al-qalamu jamilun. Nah, kata jamilunnya itu adalah kabar mubtada. Al-qalamu pulpennya itu mubtada. Gitu. Ini kalau belajar grammar bahasa Arab atau istilahnya ilmu nahwunya di dalam bahasa Arab, belajar ilmu nahwu itu kalau kada fokus, kada debat, bilanya satu bab haji di awal kada paham, seterusnya kada paham. Ini kayak matematika. Bilanya sudah pertemuan pertama tanganga, pertemuan berikutnya lebih tanganga lagi.
Tapi paling yang penting ulun hadir aja. Yang itunya nang diunting. Aduh. Kalau zaman ulun sekolah bahari lagi kuliah, itu banyak dosen-dosen ulun tuh nang galak-galak. Wah ini dosennya pada ulun rami-rami panggil dosennya. Jadi di kelas itu kada tegang. Iyalah. Setahu ulun lah, kawan ulun di sini non jadi dosen-dosen di sini panggil berdaan orangnya. Di kelas kada tahu. Tapi pelit ulun pindah rami-rami gitu. Inilah tukang ulah bukunya ini bagus malah. Ini malah contoh mubtada kabarnya sederhana, kada ribet, kada nangalih dipahami tuh. Jadi kalau kata benda yang ada letaknya di depan itu biasanya disebut mubtada. Ya, kalau dalam struktur bahasa Arab mubtada dan kata-kata sesudahnya itu biasanya kabar. Cuman kayaknya buan-buan harus paham juga mana kata benda, mana kata kerja, mana kata yang sifat ngarannya kata keterangan lah. Itu kan dalam bahasa Arab itu huruf. Nah, kalau di bahasa Arab namanya huruf. Kata-kata yang berfungsi hanya penyempurna gitu. Kalau kata benda di dalam bahasa Indonesia itu apa? Nama orang, nama benda, bendanya, ya. Apa lagi yuk? Ingat lagi. Oke. Bisa dilanjut ya? Oke, amsilatul muzakkar, contoh-contoh daripada mubtada dan khabar mubtada yang bersifat muzakkar nih. Muzakkar. Nah, muzakkar ini kata benda yang diperuntukkan untuk ke laki-laki ya. Al-mubtada di situ ada kata ana. Ana talibun. Ini sama contohnya sama yang di atas. Saya seorang mahasiswa. Ya. Mahasiswa talibun itu mahasiswa. Tapi kalau nanti konteksnya pilihan mengajar kalau konteksnya ini di sekolah, maka itu bukan mahasiswa tapi seorang siswa. Ana talibun. Anta talibun. Kamu seorang mahasiswa. Huwa dia muhadirun. Dia seorang dosen. Nah, coba lihat sesudah kata huwa di bawahnya itu ada nama seseorang Muhammad. Kalau yang di atasnya itu ana, anta, huwa itu kan pakai kata ganti tuh. Kata ganti orang pertama, kedua dan ketiga. Nah, yang berikut ini pakai nama orang Muhammad. Muhammadun muhadirun. Muhammad adalah seorang dosen. Nah, boleh juga menggunakan mubtada itu menggunakan nama orang, tidak hanya dengan kata ganti. Boleh. Nah, yang berikutnya ini yang khusus muannas. Amsilatul lil muannas. Ini untuk cewek ya. Atau kata-kata yang diarahkan kepada cewek. Ana, saya talibah, saya seorang mahasiswi. Anti talibah, kamu seorang mahasiswi. Iya. Nah, ini muhadirun. Kok muhadirun? Ini tertinggal kayaknya nih. Muhadiratun itu. Dia seorang ibu dosen atau dosen perempuan. Nah, ini yang di bawahnya nih yang betul nih. Aisyah
Muhadiratun. Aisyah seorang dosen. Oke. Sampai di sini paham? Insyaallah. Insyaallah ragu-ragu. Oh, di sini ada 10 pertanyaan. Plus di bawahnya lagi ada perintah. Nah, mana ini? Yang pertama at-tadrib 1, latihan pertama, di situ meletakkan tanda contreng kalau betul di depan tulisan di dalam kotak yang kurung itu kalau misalkan jumlah atau kalimat yang tertulis di situ kalimatnya betul. Tapi kalau misalkan salah dikasih tanda X kemudian betulkan. Jadi kalau kalian berani menyalahkan harus berani membetulkan. Harus bertanggung jawab. Nah, coba kerjakan itu 10 di kertas, ya, kertas aja deh. Kertas selembar aja.